الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. فليرجو الإنسان maka hendaklah memperhatikan nazar itu asal katanya memandang dengan seksama, jadi memperhatikan. Hendaknya manusia memperhatikan. Manusia itu jadi apa? Jadi subjek, jadi predikat ya, jadi fa'il. Hendaknya manusia memperhatikan ila ta'ami, kepada makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, hendaknya setiap manusia itu memperhatikan apa yang dia makan kepada makanannya. Apa yang kita makan itu semuanya ada dengan melalui proses. Bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan. Karena itulah, wahai manusia, coba kau perhatikan kepada makananmu. Bagaimana itu makanan bisa ada di depanmu? Maka prosesnya Allah mengambilkan anna sababna al-ma'a sabba. Sungguh kata Allah, kami telah mencurahkan sababna, nah itu jadi fa'il, dhamir muttasil. Nahnu sababna, kami telah mencurahkan. Di depannya ada huruf taukid, sungguh, dan menggunakan fi'il madhi. Maka dua kata ini, anna sababna, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa betul-betul Allah lah yang menghadirkan makanan di depan kita. Prosesnya sungguh kami telah curahkan. Anna sababna al-ma'a sabba, air hujan
turun dari langit sabban dengan berlimpah buah, sehingga dia suka bumi kebanjiran. Nggak tahu Jakarta bersama belum? Anna sababna al-ma'a sabba, sungguh kami yang mencurahkan air itu dengan amat sangat banyaknya, dengan amat sangat melimpahnya. Bisa dibayangin? Gak usah lama. 1 tahun saja Allah tidak turunkan hujan di Meruyung ini. Gak usah lama, setahun aja udah banyak orang yang gelisah. Apalagi yang punya kangkung, yang punya bayam, yang punya jagung, yang punya tanaman, gelisah nih. Dan itu bisa adanya makanan itu proses awalnya ketika Allah menurunkan hujan yang begitu banyak. Setelah itu summa, kemudian dia tahu proses berikutnya. Kemarin kita belajar mengenai summa. Kemudian syaqaqna, kami belah. Buminya itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syaqaqna al-ardha, kami belah itu bumi. Syaqqa dengan sebelah-belahnya, artinya bumi itu mampu menyerap air hujan yang begitu banyak. Jadi Allah turunkan hujan, jatuh ke bumi, kemudian air itu diserap karena buminya dibelah oleh Allah. Bumi diberikan kemampuan untuk bisa menyerap semua air hujan itu. Apa yang terjadi? Fa'anbatna. Mari kita sudah belajar antara ataf menggunakan summa dan fa. Kalau summa itu waktunya agak lama. Ketika Allah menurunkan hujan, kemudian kami belah bumi itu, agak lama waktunya. Maka enggak lama waktu setelah bumi ini menyerap hujan-hujan itu sehingga menjadi suburlah bumi itu. Ketika itu fa'anbatna, kami tumbuhkan, kata Allah, fiha, di atas muka bumi itu, habban, biji-bijian. Begitu prosesnya. Allah turunkan hujan, kemudian Allah belah bumi ini sehingga mampu menyerap semua air hujan itu, sehingga tanah yang tadi kering menjadi subur. Dengan air yang subur itu fa'anbatna, kami tumbuhkan habban, biji-bijian. Ada yang bertanya, orang yang nanam saya, kalau saya nggak tanam ya nggak bakalan tumbuh. Tapi kata Allah, kami yang menumbuhkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari sekian banyak tumbuhan yang ada di muka bumi, boleh dihitung antara yang tumbuh dengan sendirinya dengan yang ditanam. Tumbuh dengan yang ditanam lebih banyak mana? Apalagi rumput, kita udah buangin masih tumbuh lagi. Antara yang tumbuh, yang ditumbuhkan oleh Allah dengan yang ditanam oleh manusia, lebih banyak yang tumbuh dengan sendirinya dengan kekuasaan Allah. Fa'anbatna, kami tumbuhkan itu. Fiha, di atas muka bumi itu, habban, biji-bijian. Kalau orang nanam padi itu kan asalnya bijinya, rambutan, biji rambutan, semua biji asalnya. Apalagi kata Allah, wa'inab, buah anggur, kami yang menumbuhkan itu.
Walaupun kalian pada hakikat kalian yang menanamnya biji-biji itu, tetapi kalau seandainya ketika itu Allah tidak turunkan hujan, apa bisa tumbuh gitu biji-bijiannya? Kami yang menurunkan hujan, apakah kalian bisa menurunkan hujan? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun gitu. Benar enggak kalau begitu? Ini saya baca. Apakah kamu yang menurunkan air hujan dari langit itu? Atau kami yang menurunkannya, kata Allah? Antum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanam semua apa-apa yang ada di atas muka bumi itu? Apakah kami yang menanamnya, kata Allah? Kalian hanya menjadi sabab, tetapi pada hakikatnya yang menumbuhkan semua tanaman-tanaman yang kau tanam itu adalah aku, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghadba, sayur-sayuran. Masya Allah, banyak benar. Saya kalau mas jangan di Indonesia ya, kalau tanah agraria itu agraris apa namanya itu, tumbuh memang tempat pertanian. Kalau kita ke Saudi aja, itu setiap hari makan ada timun, ada sayur asem, ada apa aja ada. Ketika kita makan dulu, lagi nyuap, kata Allah, perhatiin itu. Itu apa yang kamu makan tuh nggak datang dengan sendirinya, kata Allah. Itu ada sababnya. Ainab, ada anggur, wa ghadban, ada sayur-sayuran. Apalagi wa zaitunan, Allah tumbuhkan buah zaitun. Apalagi wa nakhla, dan pohon-pohon kurma. Apalagi wa hadaiqa ghulma, kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat, yang rindang. Wa fakihatan wa abqa, kami tumbuhkan dari atas bumi itu buah-buahan, fakihah wa abqa, dan rerumputan. Bukan wa aba ya, kalau wa aba itu bapak, kan kalau tasydidkan wa abba itu artinya rerumputan. Yang bermacam-macam bentuknya itu. Pisang aja berapa macam tuh? Pisang Ambon, pisang Raja, pisang Lampung, pisang Gepok, pisang Siem, pisang Batu, pisang Raja Siem. Masya Allah. Tanya ada tukang pisang, berapa macam bentuk pisang? Mangga aja bukan hanya satu mangga, walaupun sama jenisnya mangga, tapi beda. Ada mangga harum manis, si mana lagi, terus mangga apel, mangga jeruk aja macam-macam. Rambutan, nyonya, asem, aceh kelak, aceh rafiah, terus apa lagi itu? Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu yang kami tumbuhkan di atas muka bumi, buah zaitun, buah-buahan, rambutan, kebun-kebun yang lebat, buah korma, anggur, biji-bijian yang kalian tumbuh, kalian tanam menjadi tumbuh, itu kata Allah mata'an lakum, kata Allah. Semua yang tumbuh di atas muka bumi itu, kata Allah, kujadikan untuk kesenangan bagi kalian wahai manusia. Semuanya buat kita. Barulah kata Allah, wa li an'amikum, dan untuk binatang ternakmu. Masya Allah. Inilah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah muliakan manusia di daratan dan di lautan. Semuanya ditunjukkan oleh manusia.
Kita makan nasi, makanan kita dengan ayam sama, dengan sapi sama. Cuma kita ambil berasnya, lempengan, bekatulnya bahasa Melayunya itu, dedeknya itu kita kasih ayam, kita kasih sapi. Apa ada sampai sekarang berita di TV gitu, ayam-ayam pada protes menuntut keadilan. Enak bener lo makan nasinya, gue dikasih dedek. Kita makan jagung, kita ambil isinya, kulitnya kita lemparin buat sapi. Kita makan tahu, kita makan tahunya, sisa-sisa ampas-ampasnya itu terkadang juga buat binatang. Semua kata Allah, apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya buat manusia, buat kalian wahai manusia. Setelah itu sisanya baru buat binatang ternak. Kita makan kacang tuh, daun kacangnya baru kita kasih sapi, kita kasih kambing. Maka Allah ingin mengajak kita berpikir. Begitu banyak sudah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi kenapa manusia tidak mau bersyukur kepada Allah? Perhatikan dari semua apa yang Allah sudah berikan kepada kita, termasuk dalam hal apa yang kita makan, itu semua karena sebab kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, kullukum ja'iun, semuanya kalian lapar kata Allah. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang memberikan makan. Fat'imuni, maka kata Allah, mintalah makan kepada aku, jangan minta kepada selain Allah. Wahai anak manusia, sungguhnya kalian ini semuanya telanjang, kullukum 'arin. Maka akulah yang memberikan pakaian kepadamu, maka mintalah diberikan pakaian kepadamu. Manusia, wahai anak Adam, semuanya kalian dhalun, kalian sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang memberikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan aku berikan hidayah kepadamu. Anak manusia, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sungguh kalian sering melakukan kesalahan, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Dan aku maha mengampuni dosa-dosa kalian, maka minta ampunlah kepada aku, niscaya akan kuampuni dosa-dosamu. Begitu kata Allah. Ini apa yang kita makan itu semuanya karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang sehat, makanannya ada. Atau orang sehat tapi nggak ada yang dimakan, nggak bisa makan juga dia. Ada orang banyak punya makanan tapi nggak dikasih sehat, nggak bisa makan juga dia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ja'atis sakhra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, maka apabila telah datang sakhra, suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Jadi dalam Al-Quran itu digambarkan nanti malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah meniup 2 kali sangkakalanya. Nufkhatul ula wa nufkhatul tsaniyah. Kalau dalam bahasa Quran itu tiupan pertama disebut rajifah. Rajifah, yauma tarjufur rajifah. Pada hari di mana nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, rajifah. Maka hancurlah seluruh alam jagat raya ini. Tatba'uha rajifah, kemudian diikuti tiupan yang kedua, yaitu ini as-sakhah.
Faida ja'at maka kata Allah, apabila telah datang suara yang memekikkan telinga, suara yang begitu keras, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Yang dimaksud di sini adalah datangnya hari akhir. Apa yang terjadi dengan hari akhir itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi wujuhun yawmaidhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawmaidhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Hadis kalian yang dirahmati Allah, kalau kita urut dari ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ada kalimat keheranan Allah, sampai Allah bertanya kepada manusia. Allah bertanya, kenapa qutilal insanu ma akfarah? Celaka, kenapa manusia itu mengkufuri Allah? Kenapa manusia tidak pernah mau bersyukur kepada Allah? Kenapa manusia meragukan kebenarannya Allah? Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia itu. Kenapa dia kufuri Allah? Itu kan awalnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan cakrawala kita agar manusia mau berpikir sehingga hilanglah kesombongannya. Kenapa manusia harus kufur? Kenapa manusia harus sombong di hadapan Allah? Coba kau lihat bagaimana proses penciptaanmu. Siapa kamu, kata Allah? Kau diciptakan dari air yang begitu hina. Min ayyi syai'in khalaqa. Kamu diciptakan dari apa? Min nutfah, kata Allah. Kamu cuma dari sperma. Jangankan lagi orang beli, gitu kan kemarin. Dibagi pun gak mau. Kamu jadi sombong, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kalian dari sperma itu. Summa sabila yasara. Allah berikan jalan yang mudah bagi kalian. Allah berikan petunjuk pada kalian. Allah berikan kemampuan sumber daya manusia. Diberikan hati, diberikan akal pikiran yang sehat, diberikan ilmu. Setelah itu pada akhirnya kalian juga akan dikembalikan. Kalian akan mati dan akan dikuburkan. Dan kalian Allah ingin mengajarkan kepada manusia. Kenapa kalian sombong? Kenapa kalian kufuri Allah? Coba lihat. Setelah kau lihat dirimu, lihat apa yang kamu makan itu. Apa yang kamu suap itu. Apa yang masuk di dalam perutmu itu. Perhatikan, kata Allah. Hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Emang itu makanan bisa ada dengan sendirinya di depanmu. Kamu bisa suap semaumu. Oh, kata Allah, semua itu ada prosesnya, bro. Semuanya itu tidak ada dengan sendirinya. Allah jelaskan bagaimana makanan itu ada. Anna sabab dan sabba, kami turunkan hujan yang banyak. Kami belah bumi sehingga bumi itu bisa menyerap hujan. Tanah itu yang tadinya keras, tadinya gersang, tanah itu yang tandus, kami suburkan dengan hujan itu. Setelah dia menjadi tanah yang subur, kami tumbuhkan biji-bijian, buah zaitun, buah kurma, buah anggur, buah-buahan yang berbeda, daun-daun yang rindang, hutan yang lebat. Begitu prosesnya, kata Allah. Dan perhatikan wahai manusia,
Selama ini apa yang kami tumbuhkan itu yang paling banyak menikmati siapa? Ayo kata Allah, yang paling banyak menikmati siapa? Binatang tertentu? Oh bukan. Yang paling banyak menikmati semua karunia itu kalian wahai manusia. Mikir begitu. Ini bahasa saya ini. Mikir kalian mikir. Mungkin bahasanya seperti ini. Yang dinikmati oleh binatang-binatang ternak itu masih sedikit. Yang paling banyak menikmati karunia kalian. Kenapa kalian kutilal insanu ma akfar? Akhirnya sampai Allah menggambarkan, udahlah kalau memang begitu, ya terserah. Tapi ingat, fa'idza ja'atis sakhah, nanti apabila bumi sudah dihancurkan dengan sebab tiupan yang kedua, dan kalian akan dibangkitkan pada tiupan yang kedua, bumi dihancurkan pada tiupan yang pertama. Ketika itu nanti kalian akan tahu sendiri apa yang terjadi. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, mereka lari dari saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abi, dari bapaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi, dari sahabat-sahabatnya, wa bani, dari anak-anaknya. Kenapa manusia berlarian? Karena kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu kata Allah, setiap manusia mereka disibukkan untuk menyelamatkan dirinya, untuk mengurusi urusannya masing-masing. Nafsi, lu gue. Kalau sekarang ada orang tua yang sayang sama anaknya, anak yang sayang sama ibunya, sama bapaknya, sahabat yang care dengan sahabatnya, saudara yang selalu membantu saudaranya. Kalau kita dalam keadaan kesusahan di dunia ini, kita masih bisa minta tolong, minta bantuan dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita. Tapi tidak terjadi, tidak akan berlaku ketika itu kata Allah. Pada hari itu, seorang ibu sudah tidak bisa menyelamatkan anaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ibu, bapaknya, sahabat tidak bisa menolong sahabatnya yang lain, saudara tidak bisa menolong saudaranya. Semua manusia ketika itu kata Allah, pada hari itu semua manusia sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Jangankan lagi mikirin orang lain, memikirkan dirinya sendiri, dia udah takut, dia udah bingung. Nafsu, kita masing-masing aja deh. Ketika ini terjadi, baru kalian melek. Sekarang kalian kufuri terus nikmatnya. Tapi pada akhirnya nanti kalian akan melek. Disitulah kalian akan baru tahu bahwa memang kehidupan di akhirat itu ada. Kita lanjutkan saja, habiskan surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketika itu ada dua manusia dibagi pada dua bahagian. Yang pertama adalah wujuhun yawma'idin musfiram dhahikatun mustabshiram. Wujud artinya muka-muka, wajah-wajah, yang disebut sebagian dari anggota tubuh ini yang dimaksud semuanya. Karena muka ini menjadi apa ya? Karena ada orang biar di badannya gede, gagah, bodinya cakep, kalau nggak ada kepalanya orang takutin. Nggak ada mukanya, nggak ada muka itu
sebutan manusia itu nomor 7. Karena yang menjadi identitas itu muka, bukan pantat. Mana ada di KTP yang di foto pantat? Dan di foto adalah muka. Kata Allah, pada hari itu ada orang-orang yang wajahnya musfirah, berseri-seri. Boleh namain anak namanya musfirah, Siti Musfirah, yang mesem aja. Asal jangan ada orang aja yang mesem. Musfirah. Ketika itu kata Allah, ada wajah-wajah yang musfirah, berseri-seri. Dhahikatul mustabshir. Dalam keadaan tertawa, dhahik. Orang kalau tertawa kan bahagia, lagi senang, lagi gembira. Mustabshirah, dhahikah mustabshirah, dia tertawa karena gembira. Kenapa dia gembira? Karena dia melihat hasil usahanya waktu di dunia itu dengan nilai yang bagus. Allah menggambarkan ketika nanti orang dikasih catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua catatan amal perbuatannya semasa itu. Sampai Allah mengatakan, saya sering katakan, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Kata Allah, dibaca nih suratan amal perbuatanmu. Kata Allah, pada hari ini cukup kamu sendiri yang hitung deh. Ada orang yang ketika dikasih catatan amal perbuatannya, pas dia ambil, dia baca, ternyata nilainya 9 semua. Komplot dia. Nilainya bagus. Saking girangnya dia bilang, "Ha'uqra'u kitabiyah." Ini. Lihat, ayo semua orang tunjukin ini dong. Hasilku, catatan aku semuanya bagus. Saking girangnya, saking bahagianya, mukanya berseri-seri ketika dia diunjukkan catatan amal perbuatannya, ternyata semuanya isinya bagus. Sampai dia mengatakan, "Ha'uqra'u kitabiyah." Lihat dong catatan amal perbuatan gue. Emang dulu kasihan ya dulu. Masya Allah. Nah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghadab. Pada hari itu ada orang yang mukanya, di atas mukanya itu ada debu. Kalau ada orang naik motor nggak pakai helm dari sini ke Bandung, bayangin mukanya kayak apa? Cemong semua, kena debu. Maka itu satu gambaran. Ada orang yang mukanya itu hitam, mukanya pucat. Kenapa sampai hitam itu? Karena terhambuha, tertutup dengan kegelapan. Ini satu gambaran saja. Ada yang orang-orang yang ketika itu muka yang ketakutan gimana sih? Nggak ada cahaya, muka takut. Sampai Allah menggambarkan, qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah, gitu ya. Ada orang yang hatinya kecut, ketakutan. Pandangannya hina, ke bawah enggak berani dia natap ke atas. Saking takutnya. Yaquluna innana marduduna fil hafrah. Sampai mereka percaya apa iya kita bisa dibangun lagi ya? Kok bisa bangun lagi yang udah di kuburan gitu? Aidza kunna 'idhaman nakhira, padahal kita udah jadi tulang belulang. Kok bisa hidup lagi? Pegang badannya bisa hidup. Padahal kita udah ribuan tahun di kuburan. Dulu dia ngomong, siapa yang bisa membangunkan orang yang sudah ada di kuburan bertahun-tahun? Mimma qadina, siapa yang wahya ramim, qala mayyuhil azam wahya ramim. Memang bisa kalau tulang udah berserakan di kuburan, udah dipendam dalam tanah ribuan tahun, bisa bangun lagi.
Qul yuhyiha alladzi ansha'aha wa huwa. Katakan, siapa yang bisa menghidupkan itu? Dialah Allah yang pertama kali menghidupkan kalian dari keadaan menjadi ada. Kalau emang begitu, kita ini termasuk orang-orang yang sangat celaka ada. Kenapa kita bisa hidup lagi ya? Mereka sih berharap udah bisa hidup lagi sampai dia mengatakan, ya wailana, celaka kali, celaka. Berbahasa yang kali. Siapa yang bangunin saya? Nah, ada ketika itu orang-orang yang mukanya gelap, hitam, ketakutan. Siapa mereka itu? Ulaika hum kafaratul fajr. Mereka itulah kata Allah, orang-orang kafir yang fajir, yang durhaka, yang banyak membuat dosa, yang banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat dari surah ini dari awal sampai akhir menggambarkan kepada kita bahwa di mana Allah mencontohkan kepada kita ada orang-orang yang yang diberikan kenikmatan dunia, mereka orang-orang yang terpandang, mereka orang-orang yang berkedudukan, mereka adalah orang-orang yang sangat ditakuti, ya. Tetapi mereka hina di akhirat. Ada orang-orang yang hina di dunia, seperti Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang miskin. Tetapi wahwa yakhsha, dia takut kepada Allah, tetapi dia menjadi mulia nanti di akhirat. Nah, makanya ini juga kesimpulannya dalam surah ini menjadi teguran kepada kita semua. Jangan pernah menilai orang pada fisik lahiriahnya. Jangan menilai orang karena kedudukan dan jabatannya. Boleh jadi orang yang barangkali lebih hina di mata kita dalam sisi dunianya, dia lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang yang lebih mulia dalam urusan dunianya, belum tentu lebih mulia dalam urusan agamanya, dalam urusan akhiratnya. Ini menjadi nasihat buat kita semua. Yang jelas nanti manusia itu dikumpulkan oleh Allah hanya dibagi dua, sa'idun atau syaqiyun, bahagia atau menderita. Sekarang ini tergantung kita yang menentukan itu. Apakah nanti kita menjadi orang yang bahagia atau yang menderita, tergantung dari apa yang kita perbuat. Maka kalau ingin menjadi orang-orang yang bahagia, pertama kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, tanyakan diri kita apa yang menyebabkan kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah, menjalankan perintah Allah padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan makan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illa al-islah mastata'tu wa tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.